Kejaksaan Agung memastikan tak mengajukan banding atas vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Richard Eliezer. Kepastian ini disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Jampido menyebutkan menghormati keputusan hakim yang dapat diterima masyarakat terhadap Eliezer. Sikap Eliezer yang jujur dan bekerja sama membongkar kasus ini sebagai status justice kolaborator atau penguak fakta disebut Jampido jadi salah satu pertimbangan jaksa tidak mengajukan banding. Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini, tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini. Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Apakah ini artinya putusan Eliezer menjalani masa hukuman 18 bulan penjara berkekuatan hukum tetap? Kita bahas bersama dengan Roni Talapesi, pengacara Eliezer, dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Audrey. Ya, saya mau ke Pak Kapus Penkum dulu. Pak Kapus Penkum, jadi kalau sudah tidak mengajukan banding lagi, artinya ini sudah bisa dibilang berkekuatan hukum tetap ya Pak? Kami dalam statement terakhir Bapak Jampidum tadi sudah menyatakan secara tegas bahwa hari ini kami menyatakan secara terhormat ya untuk tidak menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara ini. Ya, ketika nanti disambut baik oleh teman-teman penasihat hukum atau terdakwa dalam hal ini juga tidak menyatakan banding, maka sudah barang tentu putusan itu akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ingkrah, seperti itu Mbak. Dan artinya tidak ada upaya-upaya lagi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ya untuk vonis ini bagi Eliezer? Sudah nggak ada lagi ya, berbagai pertimbangan yang memang tadi disampaikan oleh Pak Jampidum ya, salah satunya yaitu adanya alasan atau pemaaf dari keluarga korban ya. Yang kedua, kita menyadari bahwa perkembangan hukum ini harus kita mengakomodir, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana antusias masyarakat terhadap menyambut putusan Eliezer itu menjadi satu bahan pertimbangan. Dan kemudian juga yang paling terpenting, sejak awal terdakwa Eliezer ini sudah kooperatif, komunikatif dalam berupaya bersama-sama mengungkap perkara ini di persidangan. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Bang Roni. Bang Roni, ini ada di rutan Bareskrim ya, Bang? Iya, Mbak Audrey. Ya. Saya sedang besok kita. Jadi Bang Roni sore hari ini sudah bertemu bersama dengan orang tua Eliezer, bertemu Icat ya? Sudah tahu Icat ini bahwa jaksa ini tidak mengajukan banding atas vonis? Ya, berita baik ini mau kita sampaikan kepada Richard Eliezer, Mbak Audrey. Cuma memang kita sedang mengantri ya. Tapi yang mau kita sampaikan adalah kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengapresiasi atas keputusan dari jaksa penuntut umum yang paling tertinggi jaksa buat Bapak Jaksa Agung, buat Bapak Jampido, dan seluruh rekan-rekan jaksa penuntut umum yang sudah bekerja secara maksimal dalam proses persidangan ini. Mbak Audrey, kalau kita lihat persidangannya kan maraton. Jadi jaksa penuntut umum yang setiap hari, setiap menit, bagaimana mereka melaksanakan tugas tersebut, kami sangat mengapresiasi. Kami bersyukur bahwa hari ini kami mendapatkan berita baik. Saya tadi sudah bicara dengan keluarga, dan nanti sebentar kita akan sampaikan kepada Richard Eliezer. Kami berterima kasih banyak untuk Kejaksaan Agung, terutama untuk Bapak selaku jaksa penuntut umum tertinggi. Kami sangat berterima kasih. Kalau Papa Mama Icat pada saat tahu tidak ada lagi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian mengajukan banding, itu bagaimana, Mbak Roni? Tadi Ibu Mamanya Icat sudah sampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung bahwa dari keluarga bersyukur sekali bahwa Kejaksaan dalam hal ini memberikan keadilan untuk anaknya dengan tidak mengajukan banding. Kami menghormati semua proses yang sudah berjalan, bahwa dari keluarga juga pun sudah menerima atas keputusan dari
vonis dari majelis hakim. Dan hari ini merupakan mukjizat, berkah buat keluarga, berkah buat kami tim penasihat hukum, berkah untuk masyarakat luas bahwa Bapak Jaksa Agung melalui Bapak Jampidum, dan terima kasih juga Pak Kapus Penkum yang hari ini sudah menyampaikan berita sukacita, berita baik, bahwa ini adalah berita yang sangat menggembirakan, sangat baik buat kami. Dan kalau kita lihat juga semua publik juga menantikan berita ini. Kami sangat berterima kasih, kami mengapresiasi bahwa kejaksaan dapat menghadirkan keadilan substantif untuk Richard Eliezer dan terutama juga untuk masyarakat luas. Oke, Pak Ketut, sebenarnya kan ini jaksa dari Kejaksaan Agung kan punya waktu 7 hari ya Pak ya. Tapi kemudian 1 hari berselang setelah vonis langsung saja sudah diputuskan tidak akan mengajukan banding. Padahal kan masih punya waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir. Begini, waktu 7 hari itu kan selang waktu untuk mengajukan atau memberikan pendapat kepada majelis hakim ya. Tapi kalau waktunya cepat, kenapa kita harus perlambat? Kan itu. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, antusiasme masyarakat, aspirasi masyarakat yang berkembang, jangan sampai terus bertembang-tembang kan menjadi opini yang justru akan negatif di institusi kami. Kami kepingin dengan adanya penegakan hukum yang sudah berjalan begitu terbuka, transparan, kita susah payah menghargai jerih payahnya para jaksa, para penasihat hukum, bahkan majelis hakim ya, ini cepat mendapatkan keputusan dari kami. Nah, kalau kita sudah memberikan keputusan yang cepat dan memang masyarakat juga mengakomodir, masyarakat menyambut dengan baik, kenapa tidak kita harus diberikan berlama-lama? Kami tidak ingin yang ini berlama-lama. Oke, Pak Ketut, mekanismenya seperti apa sih ketika misalnya tidak mengajukan banding? Apakah harus tetap melapor kepada majelis hakim, memberikan surat? Begini, kalau mekanisme yang sebenarnya kita dengan tidak bersurat aja, dengan membiarkan saya waktu 7 hari dengan sendirinya itu menjadi ingkrah, ya, tidak akan menyampaikan aja, tidak harus gitu. Tetapi kalau kita juga memberikan surat itu lebih bagus, bahwa kita tidak melakukan upaya banding dengan kepada majelis hakim dengan penasihat hukum. Jadi penasihat hukum juga akan menyampaikan apakah beliau juga akan menyampaikan hal sama dengan kita, sehingga putusan kedepannya akan menjadi ingkrah seperti itu. Pak Ketut, tapi kan yang menjadi tanda tanya ya ini keputusannya atau ada gap yang sangat besar ya antara tuntutan dengan vonis yang begitu jauh lebih kecil ya daripada tuntutan dari jaksa begitu. Sebenarnya kan jaksa ini bisa berpeluang untuk mengajukan banding. Apa yang paling mendasar, yang paling besar alasannya, Pak Ketut? Begini. Memang pada proses atau pada pengalaman kita ya, biasanya kalau tuntutan terlalu rendah kita mungkin menganggap bahwa suatu putusan itu tidak adil. Tetapi keadilan ini sekarang adanya di masyarakat. Jadi apa yang disebut dengan Pak Jaksa Jampidum tadi itu, kita lebih menghargai keadilan substansif yang berkembang di masyarakat. Itu merupakan satu aspirasi yang harus kita hargai. Maka dari itu kita akomodir, ya kan, tidak harus kita berpedoman pada angka dalam hal ini. Itu hanya sudut pandang ya. Sudah sering sekali saya sampaikan bahwa angka itu hanya terhadap putusan FS misalnya lebih tinggi ya, ultra petita nih Pak, gini-gini. Ini adalah sudut pandang yang menempatkan kita. Itu. Tetapi yang paling terpenting bagaimana masyarakat bisa kita akomodir, ya bisa menjadi disenangin semua lah seperti itu ya. Itu yang kita sampaikan bahwa Pak Jaksa Agung memikirkan hal seperti itu. Apalagi Pak Jaksa Agung ini adalah orang yang berkecimpung dalam dunia restoratif justice, tentu ini menjadi hal yang menjadi perhatian khusus buat beliau gitu. Oke, pilihan untuk mengajukan banding tidak menjadi pilihan ya untuk kasus dalam Eliezer pembunuhan Yosua ini. Bang Roni, ini kan sudah bersiap, bentar lagi akan masuk bertemu dengan Icat. Ada nggak sih permintaan khusus dari Icat misalnya, bawain masakan Manado misalnya? Bang Roni? Oke, Roni Talapesi ini mengalami gangguan karena memang di dalam susah sinyal ya, sedang masuk ke rutan Mabes Polri bertemu dengan Richard Eliezer bersama dengan orang tua Richard Eliezer. Saya kembali lagi ke Pak Ketut. Pak Ketut, jadi sebenarnya jaksa ini punya opsi atau pilihan untuk mengajukan banding, tetapi karena ada beberapa alasan termasuk diantaranya adalah meredam juga ya suara dari masyarakat yang begitu euforia kemarin menyambut vonis yang sangat lebih rendah dari tuntutan, itulah yang dipilih oleh jaksa untuk tidak mengajukan banding. Suara masyarakat, suara rakyat adalah suara keadilan itu sendiri. Ya. Apalagi ada alasan maaf dari keluarga korban, itu yang paling terpenting sebenarnya dalam penegakan hukum itu. Maka dari itu memang tokoh restoratif kita Pak Jaksa Agung tidak mau kecolongan dalam hal ini dan harus mengambil sikap yang tepat, cepat, dan tidak
harus menunggu lama, tidak harus menunggu waktu dalam 7 hari. Nah, ini harus kita ambil langkah-langkah yang tepat pada masyarakat, biar masyarakat juga tahu bahwa kita pun juga pro masyarakat, pro keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Pak. Tapi gimana kalau misalnya dengan Verdi Sambo yang divonis mati, kalau misalnya dia mengajukan, apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan? Begini, kalau untuk perkaranya FS, sudah barang tentu kami wait and see. Kita pelajari semuanya, karena ultra petita ini adalah antara tuntutan yang kita berikan jauh lebih rendah daripada putusan. Nah, ini harus jadi bahan pemikiran kita ya. Kita istilahnya kalau kita membeli 5 dikasih 6 itu kan artinya kita dikasih lebih gitu loh. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan yang sangat matang. Pak Jambidum juga sudah menyampaikan bahwa kedepannya kita harus wait and see apa yang dilakukan oleh penasihat hukum ke depan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah mereka melakukan satu upaya hukum atau seperti apa? Kalau yang bersangkutan melakukan upaya hukum, kita juga melakukan upaya hukum sehingga kita tidak punya kehilangan hak ke depannya ketika upaya hukum berikutnya kita akan menjadi bagian dari terdepan dari penanganan perkara ini. Berarti menunggu 7 hari juga ya maksimal ya sampai ada keterangan terbaru dari tim kuasa hukum Verdi Sambo, termasuk Putri Ya, juga. betul. Tetapi saya garis bawahi di sini ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman penuntut umum dalam hal ini ya, sudah berhasil meyakinkan hakim membuktikan pasal-pasal yang didakwakan, terutama pasal primer yaitu pasal pembunuhan berencana. Sudah berhasil meyakinkan hakim. Kemudian kami juga menyampaikan dalam hal ini bahwa semua fakta hukum, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh penuntut umum dalam rekusitor diambil alih dalam putusan pengadilan, itu yang menjadi surprise buat kami. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Rutan. Bang Roni, sudah tersambung ya Bang Roni sekarang ya? Ya, sorry Pak Ketut, Mbak Utri tadi keputus. Gak apa-apa. Ya. Bang Roni, ada 2 pertanyaan nih. Pertama, ada nggak sih request khusus dari Icat nih ketemu dengan orang tua? Apakah mungkin request untuk makanan, ada misalnya Manado gitu? Atau yang kedua juga yang kita mau tanyakan adalah, kan ini kan sebentar lagi ada sidang kode etik ya Bang Roni. Apakah nanti akan persiapannya seperti apa Eliezer? Karena bersamaan nih. Ya, Mbak Utri, bahwa kemarin kan kita sudah menerima putusan dari majelis hakim yang menurut kami keputusannya itu berkeadilan. Kemudian hari ini kami mendapatkan berita sukacita lagi bahwa Bapak Kejaksaan Agung melalui Bapak Jambidum tidak mengajukan banding. Ini merupakan berita baik. Jadi tadi kita tidak ada persiapan khusus Mbak Utri. Jadi biasanya membawakan makanan yang menjadi kesukaan dari Eliezer, tapi karena ini beritanya sangat tadi baru dapat berita, jadi kita buru-buru ke Rutan untuk menyampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketut, sampaikan salam dari keluarga untuk Bapak Jaksa Agung. Terima kasih. Iya, singkat Bang Roni terkait dengan sebentar lagi kan katanya akan ada sidang kode etik untuk Eliezer. Oke, terkait dengan sidang kode etik kami serahkan kepada institusi Polri tentunya dalam proses ini dari awal Richard Eliezer kooperatif dan di dalam. Tapi sudah tahu kapan Bang Roni jadwalnya? Jadwalnya belum diberitahukan, Mbak Utri. Tapi kita serahkan kepada Polri ya. Prinsipnya adalah bahwa segala keputusan, segala yang akan proses yang akan dilaksanakan nanti kami hargai. Roni Talapesi, pengacara Eliezer, terima kasih. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumadana, terima kasih. Bapak-bapak, sehat selalu.